Proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pokok pembahasan proses pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, pemasaran. Yang kedua, target dan segmentasi pasar. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, memahami perilaku konsumen dalam pembelian organisasi. Yang pertama, ada pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan dalam pelaksanaan konsepsi, penerapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Pemasaran bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, ada target dan segmentasi pasar. Target pemasaran merupakan suatu kegiatan pengelompokan masyarakat berdasarkan segmentasi pasarnya. Dari hasil segmentasi tersebut, maka akan diperoleh data-data yang kemudian akan menentukan segmentasi mana yang paling sesuai dengan karakteristik usaha yang sedang dibangun. Penentuan target pasar dapat membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen dengan karakter konsumen tertentu. Dengan demikian, target pemasaran merupakan bagian penting dalam mengukur, meningkatkan, dan menentukan potensi keberhasilan dan membangun bisnis. Target pasar juga bisa diartikan sebagai kelompok konsumen yang menjadi sasaran bisnis atau demikian. Perusahaan agar bisa memberi produk atau jasa yang ditawarkan, tentunya target pasar tidak akan bisa dipilih atau ditentukan tanpa melakukan segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi kelompok heterogen atas calon pembeli ke kelompok homogen yang lebih kecil. Oleh karena itu, kegiatan segmentasi pasar ini harus dilakukan lebih dahulu oleh pembisnis sebelum mampu menentukan target pasar bisnis secara akurat. Dan yang ketiga, ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah. Tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Ada beberapa proses riset pasar. 1. Adalah identifikasi masalah. Pihak perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam bidang pemasaran sehingga dibutuhkan. Yang kedua, setelah masalah teridentifikasi, langkah berikut adalah perumusan keterangan teori. Di sini, langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah proklamasi desain riset. Riset yang hendak dijalankan makin dimatangkan dalam tahapan ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Yang keempat ialah aktivitas lapangan termasuk pengumpulan data. Petugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah diresmikan sebelumnya. Dan yang kelima, dilakukan persiapan serta analisis data. Data hasil riset di lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapi. Yang keenam, akan dibuat laporan marketing, research, serta presentasi hasil dari penelitian atau riset yang dijalankan. Dari keseluruhan tahapan ini, tahapan di atas diharapkan akan didapat hasil yang optimal terkait langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya.
beserta hasil riset untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Ada 5 metode dalam riset pasar. Yang satu, observasi. Observasi adalah mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Dan yang kedua, ada survei atau surveys. Teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner disebarkan pada setiap individu yang menjadi responden atau digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara. Dan yang ketiga, ada focus group atau kelompok fokus, yaitu teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang yang dikumpulkan, diberi permasalahan dan diminta untuk mendiskusikan secara mendalam. Selanjutnya ada observasi, yaitu teknik riset pemasaran yang mencoba untuk membandingkan respon atau orang yang sama atau orang yang serupa atau memiliki target yang mirip dalam kondisi yang dibuat berbeda. Dan pembahasan yang keempat adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Mungkin sedikit bingung, perilaku seperti apa yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam perilaku konsumen? Pada dasarnya, perilaku konsumen ini sangat luas. Mungkin kita sering melakukan perilaku konsumen, namun tidak menyadari hal-hal seperti itu. Seringkali terjadi ketika melakukan suatu proses pembelian. Perilaku konsumen juga yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Ada 4 faktor yang menentukan perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya faktor budaya seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Dan yang kedua, faktor sosial juga Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Dan yang ketiga, ada faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang memengaruhi perilaku pembeli pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia kepribadian, dan harga diri. Dan yang keempat, ada faktor psikologis. Ada 4 faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah preferensi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Kesimpulan, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Tujuan organisasi dan individu, setiap program pemasaran harus memperhatikan 5 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemasarannya, yaitu lingkungan teknologi dan hukum, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan. Dalam melakukan pemasaran, terlebih dahulu harus dibuat rencana pemasaran, yaitu strategi terinci untuk memfokuskan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan hal ini dilakukan oleh manajer pemasaran. 4 komponen dasar dalam pemasaran yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran adalah produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. 4 variabel penting yang mempengaruhi terhadap perilaku konsumen: variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, dan variabel perilaku.